tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Tanjung Enim, kota tujuan, kota wisata. Ya, selamat sore untuk para teman Tanjung Enim Radio. Kita masih di kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Betul sekali nggak, Danti? Betul banget. Iya, di sore hari ini kita sudah kedatangan tamu anak-anak yang sangat berprestasi sekali, khususnya untuk di kawasan Kabupaten Muara Enim ya. Ya, mereka merupakan pengibar bendera yang baru banget nih Kak, masih anget-angetnya 17 Agustus kemarin. Mereka bertugas untuk mengibarkan bendera. Pasti kamu yang lagi di rumah ini penasaran Kak, siapa sih? Kalau gitu kita ini langsung aja Kak, suruh kenalan dulu biar lebih akrab sama teman-teman kita yang di rumah yang mungkin udah penasaran banget nih siapa sih teman-teman Paskibranya. Ayo boleh perkenalkan. Ada siapakah ini sang gadis manis? Oh, kalau pertama perempuan dulu dong. Iya. Gadis manis nan ayu, siapakah dirimu sebenarnya? Wow. Ada siapakah ini? Hai Kak, perkenalkan nama saya Luria Mentari dari SMK Bukit Asam, bertugas ngibar di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim. Iya, Iya nih. Tinggalnya kamu di mana nih, Luria? Di Bukit Agung. Oh, di Bukit Agung, masih kawasan Tanjung Enim ya. Tanjung Enim. Dan satunya lagi nih Kak, gagah, ganteng. Wih, coba dong perkenalin dirinya siapa nih dan tugasnya di mana? Halo, perkenalkan nama saya Julika Panji Sanjaya, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Lawang Kidul, Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Luar biasa sekali nih. Kalau kemarin kita sudah kehadiran ya senior mereka lah, secara mereka pengibaran pada saat tahun 2019 ya kalau nggak salah. Pas tahun sebelum COVID-19 Kak, gitu. pandemi. Iya. Nah, dan juga kemarin ya untuk baru-baru juga ya tahun 2021 ya untuk Lawang Kidul ya. Iya, untuk pengibaran di kecamatan di Lawang Kidul. Oke. Nah, ini buat kalian yang udah hadir ke sini, kenal gak sih sama senior kalian Nurul Azizah? Kenal Kak? Oh, pastinya kenal ya. Senior sekolah itu Kak. Oh, gitu. Jadi satu sekolah Kak, dari SMA Negeri 1 Lawang Kidul ya. Siap. Oh, Ya gitu ya. Iya, secara karena masih baru-baru nih ya. Secara benar banget kalau mereka setiap seniornya bertanya atau para pelatihnya bertanya, mereka akan bilang, "Siap, izin Kak, siap menjawab." Gitu. Iya. Oke, kalau tadi udah perkenalin nama kalian dari mana dan sekolahnya bagaimana ya, dari mana nih. Nah, untuk kalian sendiri sih, untuk persiapannya pada saat kenapa sih kalian tertarik dengan Paskibra ini sendiri? Apakah kalian memang direkrut sendiri sama sekolah ataupun kalian tergabung dalam apa sih namanya? Ekstrakurikuler. Oh, kelihatan banget ya usia gue gitu ya. Iya, biasanya coba kita dengar aja Kak ceritanya awalnya apa yang memotivasi mereka ini Kak ingin sekali gabung menjadi salah satu anggota dari Paskibra. Oke, boleh? Gadis cantik siap Rulia? Ya, awalnya paling kayak ngeliat di TV pada saat ngibar 17 tuh kayak keren lah kayak gitu paling juga ya. Terus pas masuk SMK juga eskul yang tertarik tuh cuman di Paskib tuh lah, paling Paskibra tuh lah. Jadi ya di Paskibra tuh lah. Karena itu biasanya nih kalau di sekolah-sekolah untuk ekskul Paskibra itu agak bergengsi gimana gitu ya. Orangnya tinggi-tinggi gitu ya. Cakep. Setiap hari Senin pasti aku petugasnya gitu bilang kan anak-anak Paskibra, aku petugasnya gitu. Untuk si Panji sendiri? Nah, kalau Panji sih Kak, emang tujuan dari SMP itu ngelihat Paskibra tuh emang wah gitu ya. Terus pas SMA pengen masuk Paskibraka dan kemarin tuh ikut seleksi emang belum mateng persiapan. Alhamdulillah juga
pas ikut seleksi tingkat sekolah itu lolos tingkat kabupaten dan direkomendasikan untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan nasional juga. Oh gitu ya. Ya. Nih Kak, kalau kita lihat dari pertama dateng nih Kak, Iya. Kamu jatuh gitu maksud saya. enggak Kak, langsung insecure Kak, tinggi-tinggi banget Oh nih my Kak. God. Jadi kita Oh, tanya nih, gitu. kira-kira tingginya gadis cantik dan bujang yang gagah dan ganteng ini, kita tanya tinggi Yeah. badannya berapa kali ya Kak? Boleh nih. Oke, boleh nih, siapa dulu yang jawab? Luria lagi? Luri, kamu tingginya berapa sih? Siap 167 Kak. 167. Iya, mungkin pas sudah diklat mungkin naik lagi kayaknya. Oh seperti itu? Iya, kayak kawan tuh kayak kok nambah tinggi ya kayak gitu. Kok nambah tinggi ya gitu. Mungkin karena pada saat itu ditarik-tarik atau apa namanya restock terus ya pada saat di situ kan. Dan untuk si Panji sendiri Kalau Panji tingginya 175 Kak. 175. Wow, Wow. 175 itu usia saya berapa harus punya? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Ya tinggi banget ya ternyata si Panji sendiri. Itu kamu rata-rata atau kamu sendiri yang paling tinggi atau ada beberapa orang yang lebih tinggi dari kamu ada? Masih banyak Kak yang lebih tinggi dari Wow. Panji itu tergolong di tengah-tengah gitu. Wow, 175 aja Kak, ini kita lihatnya udah Tengah tinggi banget, tapi tengah. Tengah loh, di tengah loh dia Tengah, kategori bukan- tengah loh. Bukan di pinggir yang paling tinggi nih. Kalau si Luria Kemarin kalau di kabupaten mungkin termasuk tinggi sama kayak Panji sih, tengah-tengah juga. Oh, di tengah-tengah juga. Ada masih yang lebih tinggi lagi. masih ada lebih tinggi Iya. lagi ya. Wah, zaman saya setinggi apa dulu ya? Iya, karena anak-anak muda ini semakin luar biasa pada tinggi-tinggi ya. Iya, Kak. Sekarang untuk Paskibra sendiri ada patokan yang terendah nggak sih? Tahu nggak kamu? Ada, Kak. Minimal berapa kalau untuk perempuan? Kalau untuk perempuan itu 165. 165. 65 ya. Iya. Masuk nggak? Masuk nggak? Dan lu masuk nggak sih? Masuk kalau pakai high heel maksudnya? Iya, masuk Kak. Tapi umur yang nggak masuk nih Kak. Iya, untuk batas 165. Nah, kalau untuk yang Panji? Kalau untuk yang ini ya, laki-lakinya, cowok-cowoknya? Kalau untuk cowok itu minimalnya 170 Kak. 170. dia 175 ya, benar kamu berada di tengah-tengah ya. Iya. Ada nggak sih pada saat kalian diukur itu, sesuai nggak sesuai pada saat saya pengukuran di sini dengan di sana berbeda Iya. nggak sih? Atau sama? Boleh? Siapa yang mau jawab? Kalau Panji sih perbedaannya cuman sedikit sih Kak, cuman 2 mm. Hanya mili ya, itu Mili, mili hitungannya ya. mili ya, Kak. Ya, karena mungkin rambut kamu pada saat kamu ukur di sini agak panjang dikit gitu ya. Bisa gitu ya. Pas mau seleksi Kak, abis cukur Kak. Abis itu gitu ya. agak Oke. ini. Iya, baiklah deh buat kalian berdua dan juga Mbak Danti, nanti kita akan kembali lagi menemani kalian semua. Kayaknya kita ada azan asar dulu ya. Oke. Tanjung Enim Radio. Iya, kembali lagi nih. Masih di Tanjung Enim Radio dari kawasan Gedung Seberguna Bukit Asam Tanjung Enim. Tepatnya yaitu Kota Tanjung Enim, kota tujuan Wisata. kota. Tujuan wisata. Oke, ya kembali lagi kita masih bareng Panji dan juga Luria. Tadi udah nanya nih Kak, tinggi badan udah banyak banget kita ngobrol-ngobrol. Ya, betul sekali. Danti penasaran nih Kak, tahap seleksi mereka Kak, pasti melalui banyak tahap nih, sampai mereka dinobatkan menjadi anggota Paskibra. Apa aja ya Kak, kita tanya dulu yuk. Boleh, sok atuh. Silakan untuk Panji dulu atau Luria dulu? Boleh nih. Panji aja dulu. Oke, silakan Panji. Oke, pas pertama itu Kak ikut seleksi tingkat sekolah. Pas itu baru ikut seleksinya itu cuman tinggi badan sama berat badan, kesehatan, wawancara sama postur tubuh. Nah, terus dikabarin lagi itu siapa saja yang lolos tingkat sekolah dan lanjut untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Alhamdulillah Panji kemarin dari sekolah itu ada orang 7 yang mengikuti seleksi tingkat kabupaten.
Dan setelah mengikuti seleksi tingkat kabupaten, Panji juga Luri juga dikabarin direkomendasikan untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan nasional. Di seleksi tingkat provinsi dan nasional kemarin ada sedikit tambahan seleksinya itu ya seleksi ideologi Pancasila Oh, materi-materinya tentang mengenai Pancasila. Pancasila, Kak. Berhasilkah kamu untuk menjawab pertanyaan itu? Alhamdulillah berhasil, Kak, sehingga menjadi paskibraka. Oh iya, enggak dong gitu ya. Oh, masih ya, luar biasa untuk tingkat luar biasa. Terus lanjut deh. Itu 1 minggu seleksi di provinsi, alhamdulillah lolos. Tapi sayangnya Luria nggak bisa ikut menjadi paskibraka provinsi. Rezekinya ada di kabupaten kan, Kak. Kemarin tanggal 29 baru diklatnya. Mulai 29 29 Juli. Jadi hampir 1 bulan, setengah bulan, 20 hari 20 Kak tepatnya. hari tepatnya. Terus Luria jadi bertugas di Kabupaten Muara Enim. Siap, iya Kak. Siap, iya Kak. Secara gitu loh. Kalau yang ditanya, apa sih Kak? Gitu ya, apa sih Kak? Gitu. Ya, kalau Luria sendiri di kabupaten untuk posisi pasukan berapa nih? Alhamdulillah kemarin Luri dapat posisi pembawa baki sore. Wow, itu yang sangat dinantikan sekali ya, pembawa baki pasukan 8, 3 inti itu Danton ya, luar biasa itu pengiring sekali ya. Karena Luria nggak masuk di provinsi maka langsung turun ke kabupaten Ya, kan? langsung aman di kabupaten. Iya pastinya dong, Iya. bahaya kalau nggak kamu nggak turun di kabupaten. Itu pada saat pengumuman kalian kan bersamaan dong, secara bersamaan ya? Iya, Kak. Gimana sih perasaan kamu ketika sahabat kamu nih, teman gue si Luri harus berakhir tidak bareng saya gitu. Perasaan kamu gimana sih Panji? Perasaan Panji sih kayak, ya dia nggak lolos. Jadi Panji harus ngasih yang terbaik buat dia gitu, Kak. Saling support. Iya, Kak. Biar temennya Pasti. nggak down ya. Iya, Kak. Oke. Terus untuk tadi Luri posisinya pembawa baki. Nah, kalau untuk Panji di provinsi itu posisinya apa nih? Kalau Panji posisinya sebagai penggerek sore, Kak. Wow. Secara dong, give applause dulu dong buat Panji. Ya. Secara untuk provinsi itu kan banyak sekali nih dari beberapa masing-masing kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan yang akhirnya bergabung menjadi satu untuk seleksi itu lebih perketat lagi kan? Iya. Iya. Apalagi untuk posisi-posisi inti yang luar biasa sekali nih. Ternyata it's the best banget ya kamu ya Panji ya, Maluri ini. Iya, Kak. Danti kamu pasukan berapa waktu itu ya? Pasukan 17 Agustus pasukan bendera di sekolah. enggak, Kak. Pasukan kan ada 17, 8, 45. Danti di belakang 45, Kak. 46. Iya, nih luar biasa sekali pada saat seleksian harusnya teman kita harus salah satu ada yang gugur. Dari Kabupaten Muara Enim sendiri nih ada berapa yang lolos ke provinsi? Itu pas seleksi itu, Kak, yang lolos itu cuman ada orang 3. Tapi pas hari ketiga diklat itu ada 1 perwakilan dari Kabupaten Muara Enim naik lagi karena mau menggantikan salah satu yang kena COVID Oh, itu yang kena COVID dari kabupaten lain. Oh, dari kabupaten lain ya. Iya, Kak. Ya karena harus karena situasi yang pandemi seperti ini kan rawan sekali. Nah, berarti sudah selesai pengumuman, kalian break pulang ke daerah masing-masing. Next pada tanggal 29 kalian harus datang. Nah, pada saat tersebut si siswa tersebut kena terjangkit gitu ya, kena COVID gitu ya. Jadi yang digantikan adalah dari Kabupaten Muara Enim. Iya, siap segitu, Kak. Iya, berarti 3 orang. Cowok semua atau ada ceweknya? Jadi perwakilan kan ada 4, 2 cowok dan 2 cewek. 2 cowok, 2 cewek. Yang cewek pasukan berapa dia? Yang cewek yang satunya dapat 3 kurcaci pasukan 8, yang satunya pasukan 17. Oh, luar biasa sekali untuk Kabupaten Muara Enim, Kak, mendapatkan posisi-posisi yang diincer nih, Kak, dengan bersaing di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Oke, luar biasa sekali nih untuk para
anak-anak bangsa yang berprestasi secara luar biasa perjuangan kalian sehingga ada beberapa step yang harus dilalui. Dan terus boleh nih juga berbagi buat adik-adik kalian yang masih di sekolah, mungkin yang masih nantinya atau ada yang di SMP mau dia next ke sana, persiapan pada saat sudah seleksi, sudah mau masuk nih, barang-barang apakah yang harus diperlengkapkan, apa ada yang secara khusus kah? Kalau untuk yang dipersiapkan, kalau misalnya bayang barang-barang gitu belum sih Kak. Yang harus dipersiapkan itu lebih ke kayak materi seleksinya, kayak lari, psikotes, gitu Kak. Oh jadi kayak materi-materi lari, ideologi Pancasila tadi, terus fisik. Jadi selain kan banyak mungkin teman-teman atau adik-adik yang masih ragu nih, enggak ikut paskibra, takut pengen ngibar tapi takut nanti latihannya LTBB terus nih. Padahal banyak banget materi yang dipelajarin di di paskibra. Terus selama 20 hari berada di masa diklat ya. Ya. Di masa diklat kegiatannya apa aja sih dari tanggal 29 sampai menjelang ke hari pengibaran? Untuk awal datang itu Kak disambut dengan acara tantingan. Acara tantingan itu acara pembukaan yang kami disiram dengan air bunga dan disuruh memilih buah. Oh, apa buah apa? Maksudnya? Ada beberapa buah, ada jeruk. Tersajikan gitu? Iya Kak, digantung-gantung gitu buahnya. Gapura Kak. Iya. Soalnya aku pernah lihat itu kayaknya dibentuk gapura Kak. Jadi kita disuruh milih ada pisang, nanas, pokoknya jeruk. Jadi kita masuk gapura itu kita milih. Iya, ngambil buahnya Kak. Itu tanda kalau kita itu udah masuk ke Desa bahagia. Desa yang penuh kebahagiaan sekali Iya. ya. Terus setelah kamu ini? Setelah ngikuti tantingan disuruh istirahat kan Kak. Besoknya itu upacara pembukaan. Upacara pembukaan diklat menyatakan bahwa calon paskibraka sudah resmi menjadi paskibraka. Sama nggak seperti si Luria? Posesinya sama nggak? Itu masih berlanjutkah pada saat itu? Masih ada sesi selanjutnya? Setelah itu latihan seperti biasa sih Kak. LTBB Iya. biasa langsung Iya, masuk. Kak. Nah, gimana kalau sama Luri nih? Kalau tadi Panji ya, Panji bilang seperti itu. Secara berbeda kan tradisi apakah sama tradisi di provinsi dengan di kabupaten sendiri gitu? Sebenarnya sama sih Kak. Kayak tadi kalau di kabupaten mulai diklat itu tanggal 1. 1 Agustus. Kalau mereka kan tanggal 29 sudah berangkat kan. Kalau di kabupaten tanggal 1. Nah, sama seterusnya kayak tantingan juga kayak gitu. Oh, ada ya? Iya, sama Tantingan kayak ada juga ya? Kalau Iya, zaman Kak. kakak dulu nggak ada. Zaman kakak dulu nggak ada yang seperti itu, yang tanting itu hanya kita disambut di desa bahagia gitu dengan bawa barang-barang kita yang bawa sendiri kan? Iya. Nggak ada yang dibawain butuh asisten gitu nggak? Pas ditanya, ini barangnya mana? Asisten saya, bisa langsung kena push up dong Kak. Oke, jadi dari kurang lebih hampir setengah bulan, kalian ada di desa bahagia yang penuh bahagia walaupun ada suka dukanya, tapi banyak lah bahagianya Kak. Terus ada nggak sih penyemangat kayak lagu-lagunya Kak, yel-yel? Penyemangat biar pasti ada titik rindu rumah. Jadi penimbul penyemangat kalian itu ada nggak sih yel-yelnya? Coba dari Luria, boleh yel-yel selama karantina. Ini siapa? Selama diklat. Boleh yel-yel Luri? Sedikit aja, nggak usah pul-pul. Yang bagian mungkin part-part yang Luri berkesan banget nih, yang pembangkit semangat banget. Kayak yel-yelnya paling kayak Coba deh melo-melo. praktekin deh. Kita kalau si Nurul kemarin sama siapa sih Robert ya kalau nggak salah, dia praktekin nih di sini gimana yel-yelnya. Nah coba deh kita di angkatan mereka, di angkatan Fandemi ini ada yel-yel terbaru nggak? Boleh dicoba? Praktekin, tepuk tangan kek, lagu apa kek? Ada nggak sih? Ada kayak Apa coba? kok Iya satu aja. lagu ya. Iya. Paskibraka beraksi walau panas terik matahari,
Berjuta kali paskibraka beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, paskibraka selalu siap sedia, tegap gembira serta berwibawa, yang selalu semangat 45. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kemenangan. Itu sih Kak. Yeay, tepuk tangan dong. Oh, kalau zaman kakak nggak ada lagu itu, makanya kakak bengong gitu loh. Iya, kalau tadi udah ada yel-yelnya, kayaknya ada lagu tersendiri nggak sih buat si Panji yang kita akan puterin di sore hari ini? Sekalian boleh deh lagu itu tuh mau dikirim buat siapa gitu ya? Iya. Lagu favorit yang sering didengerin nih, apa nih? Oke Kak, lagu favorit Panji itu lagu Putus atau Terus dari Judika. Sebenarnya ini bukan lagu untuk siapa, Curcol ya? tapi Oh bukan. lagu ini tuh kayak lagu kebangsaan atau lagu yang wajib kami nyanyiin waktu diklat kemarin Kak. Oh gitu. Iya, Lagu putus. Putus atau Terus. Kira-kira kamu mau putus atau terus sih? Please check it out. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para teman-teman Tanjung Enim Radio masih bersama kita dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Tanjung Enim, kota tujuan, kota wisata. Masih bersama dengan kedua anggota Paskibra yang bertugas di Kabupaten Muara Enim. Ada Luria dan Panji. Nih tadi setelah banyak banget yang udah kita tanya, masih kepo nih Kak. Oh gitu. Iya, masih kepo, masih banyak yang tanya. Kan kalau tadi itu mungkin tadi sebelum lagu favoritnya dari Panji, itu yel-yel dari dari Luria Kak, dari ini Kabupaten Muara Enim. Beda nggak sih Kak kalau dari yel-yel provinsi sama kabupaten? Tanya aja ya, coba Panji. Iya Kak, tapi kalau di provinsi itu lebih tepatnya nggak dibolehin buat yel-yel. Tapi kami juga bikin yel-yel buat pas lagi lari dan pas lagi di bis juga. Oh itu jadi kayak penyemangat lagi lari, Iya. biar rasa capeknya itu hilang. Iya, Itu biasanya di lagi lari itu nyanyi atau? iya ada lagu Kak. Coba. Kayaknya mau denger gitu. Penasaran banget gitu. Lagunya gini. Hei gadis ayu kenapa dulu kau bilang I love you kepadaku, tapi sekarang kau diam membisu. Sayang setelah tahu apa profesiku. Memang benar, memang uang jadi peranan penting. Sayang memang uang yang jadi sasaran. Gadis zaman sekarang rata-rata mata duitan. Aduh. Aduh, si Dante langsung aduh. Terus mata duitan terus gimana lanjut? Gadis zaman sekarang rata-rata mata keranjang. Udah Kak. Luria, dia aduh mata keranjang. Kita nggak mata keranjang itu buat sampah gitu lah hanya. Nah, kita hanya mata dompet aja, lihat dompet ada uang apa enggak gitu. Kalau keranjang enggak ya kayaknya. Iya. Ya, itu lagu kayak penyemangat sekali itu Iya, pada Kak. saat lari-lari masih Iya, di pas kawasan lagi jogging ya Kak. Terus kalau itu tadi 20 hari mereka Kak di Desa Bahagia. Pasti ada rasa rindu nih sama keluarga, pacar. 20 hari LDR tanpa megang handphone. Kita tanya dulu Kak, Panji ada kakak Kak, atau kalau ada kakak cowok bisa lah. Sama apa gitu. Coba Panji ada kakak atau berapa saudara nih Panji? Panji anak ketiga dari 3 bersaudara Kak. Saudara yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki.
Oh, itu yang laki-laki di mana? Langsung gitu ya. Yang laki-laki sudah berkeluarga Kak. Oh, Afgan gitu ya. Boleh deh kayaknya disapa dulu deh mama di rumah atau papa di rumah yang lagi santai, buat saudaranya boleh disapa dulu nih buat Panji. Ya buat keluarga yang lagi di rumah. Halo. Di sini. Iya, Panji lagi di sini. Ya udah gitu Kak. Terkhusus buat senior atau juga kakak-kakak senior yang lagi denger, adik junior atau juga para pelatih nih boleh. Lydia kamu diem aja sih. Coba Lydia, kamu sapa deh untuk para pelatih kamu yang mungkin aja lagi mantengin atau juga para senior kamu nih. Untuk senior, terus pelatih, hai. Terus Pelatihnya inget nggak? Masih inget nggak kamu pelatih siapa aja yang di Kabupaten Muara Enim? Coba nih. masih ada pelatih Banu, Dari mana dia? Apa dari profesinya? TNI, Oh, TNI. satuan kerjanya gitu. Iya. Terus? Terus pelatih Juanto juga. Terus banyak sih Kak pelatih-pelatih. Terus senior-senior sekolah, senior-senior di kabupaten kemarin. Terima kasih sudah ngajari, sudah sabar ngajari kami sampai bisa sukses pada saat ngibar. Oke. 20 hari, 24 jam. Ini bukan 24 kali 7, Kak. Oh gitu. 24/7 kalau kata anak zaman sekarang. Itu 24/7-nya aku. Ini mereka udah 24/20 hari. Kira-kira ada cinlok nggak sih Kak ya? Panji mungkin ada cinlok dari kabupaten mana gitu? Kalau Panji sih enggak sih Kak, tapi lebih ke teman-teman yang lainnya banyak Kak. Ada juga yang pas lagi break latihan itu jadian. Oh iya? Ada, Temennya Kak. kamu gitu Iya, ya? Kak, temen Itu ketahuan sekamar. pelatih gak sih kamu? Tapi kayak pelatihnya tuh emang disuruh Kak. Oh gitu. Disuruh nyatain di depan kami semua Kak. Oh, jangan-jangan live juga nih di Iya, IG Kak. gitu ya? Di videoin juga. Iya. Ada nggak sih teman atau sahabat yang berkesan banget yang sampai dari awal kamunya baik Panji ataupun Luria juga yang dari awal ketemu berangkat bareng gitu ya? Yang berkesan banget, yang deket banget sama kamu, bukan dalam berarti kata punya something hubungan ya, enggak gitu. Sesuatu yang berkesan deh. Sahabat kamu siapa nih? Boleh kamu sapa di sore hari ini? Ini buat Alkistan, Rizka, Serly, Zaabel. Itu dari mana tuh? Itu temen ini Kak, temen pas ikut seleksi kemarin. Udah mau jadi temen kami. Dan juga satu lagi Raihan, lupa Kak. Itu mereka nitip nama tadi Kak. Katanya kalau misalnya ditanya nama mereka disebut tolong Wah, katanya. pas banget kan Iya, katanya Kak. itu kan. Oh, pantesan si Luri langsung ketawa gimana gitu. Ternyata aduh lama banget kakak nanya itu ya. Ya boleh nih, apa ada yang ingin disampaikan? Ya ini titipannya udah disampein, udah disebutin namanya. Makasih udah mau jadi temen kami, udah sabar, udah ngasih motivasi. Iya udah berjuang sama-sama. Terus kalau Luria ada juga nggak? Apa sama nih ya nitip-nitip salam? Nitip ongkos, aduh. Paling sama sih tadi kayak Alkistan yang seprovinsi kemarin pas tes di provinsi itu. Nah itu sih yang nitip-nitip kayak gitu. Tadi lah heboh, jangan lupa ya disebutin namanya. Oh, mungkin untuk next ya, buat next teman-teman adik-adik anggota PPI lainnya yang nanti boleh nih kita untuk berbicara bergabung di sini tentang apapun prestasi kalian, tidak hanya di bidang pengibaran bendera saja, karena jiwa anak muda zaman sekarang ini luar biasa sekali. Beberapa bidang yang mereka ikuti dan prestasi saling kejar-mengejar ya. Karena dunia sekarang itu adalah bersaing secara sehat, menunjukkan ini gue mampu di bidang ini gitu. Mungkin sahabat-sahabatnya nanti ada meraih prestasi di bidang lain kecuali pengibaran bendera. Nanti boleh deh nanti kita gabung sama kita di sini ya. Iya. Kalau tadi nih Danti tanya lagu favoritnya si Panji apa? Oh kayaknya gak afdol nih kalau si Luria gak ditanya. Aku Kak gitu, aku gak ditanyain. Untuk Luri sendiri ada lagu favorit gak kamu? Belakangan ini lagi senang dengar lagu Lantas.
Lantas Sumatera? Oh bukan, itu Lembaga. Oh bukan ya. Aku pikirnya ke sana gitu loh. Ada sesuatu kah? Nggak ada sih Kak. Ada. Enggak mau dikirim buat seseorang kah? Nggak. Enggak. Oke deh. Buat para teman Tanjung Enim Radio, please check it out. Tanjung Enim Radio. Halo para teman-teman Tanjung Enim Radio, masih bersama kita dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, kota tujuan, kota wisata. Masih bersama saya Danti dan Ya, masih bareng Feni Verika di sini menemani sahabat setia semuanya di sore hari dengan dan para narasumber kita atau anak-anak yang berprestasi dari ke Kabupaten Muara Enim, yaitu ada Panji dan juga Luria. Mungkin ada yang baru aja manteng ini. Secara kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Panji. Panji ini pengibar provinsi ya untuk bagian penggerek ya. Untuk tahun 2021 dan juga Luria yang merupakan perwakilan dari Kabupaten Muara Enim untuk sebagai baki sore. Nih anak-anak yang berprestasi banget nih gitu ya. Boleh nih berbagi pengalaman kembali dengan masa-masa kalian di Desa Bahagia gitu. masa-masa di Desa Bahagia dan di tengah pandemi COVID-19 itu gimana sih rasanya harus pakai masker terus? Ada clue dan kesannya dong, coba boleh diceritain. Soalnya pasti beda. Di 2 tahun belakang ini itu adalah pasukan-pasukan yang spesial, orang-orang terpilih yang mampu mengibarkan dalam masa pandemi ini. Boleh dong Luria cerita clue dan kesahnya pakai masker. Paling kayak pas latihan kan harus pakai masker. Itu kan keringat banyak yang keluar kan, panas-panas. Bisa diturunkan cuman paling di bawah hidung kayak itu, tidak bisa langsung dibuka gitu. Nah paling itu sih kayak keringat, terus tuh harus ganti lagi karena lah basah karena keringat tadi tuh. Jadi harus masker juga yang terkeluar banyak, ganti terus soalnya kan. Tapi semua itu terbayar ketika keberhasilan kalian mengibar di tanggal Iya, 17 Agustus. Nah kalau untuk Panji, itu pasti kalian di treatment lebih khusus lagi nih, kayak vitamin, tim kesehatan lebih perhatikan. Nah kalau buat Panji coba, aku penasaran banget nih, kepo nih Kak Penny. Masa mereka di pandemi ini gimana sih, coba dari Panji yang bertugas di provinsi. Iya Kak, itu kan wajib pakai masker dan kami kemarin wajib pakai 2 lapis masker. Dan kemarin dikasih juga hand sanitizer, wajib dibawa dan digantung di name tag. Setiap latihan itu harus dibawa. Masing-masing siswa ya? Iya Kak. Tapi maskernya kan disediain sama tim panitia dong pastinya. Iya Kak, ada ya. dikasih. Karena pada saat kalian kemarin ngibar itu lagi zona-zona yang ini banget ya. Itu kalian divaksin nggak pada saat belum ya? Sebelum berangkat itu divaksin dulu Kak. Oh kalian udah divaksin Iya, dulu Kak. sebelum berangkat ya? Iya. Untuk lebih menjaga kedaya tahan tubuh kalian semua. Ada nggak sih di tengah-tengah perjalanan ada yang terkena gitu, terpapar gitu? Ada nggak sih? Kalau dari kabupaten kita nggak ada Kak. Tapi kalau dari kabupaten lain ada. Oh sempat di Iya. isoman sendiri dia? Iya ada Kak. Oh gitu. Dan untuk pengalaman kalian sendiri, kalau tadi di tengah pandemi itu ya, berbeda sama si Nurul kemarin. Nurul bebas lepas, nggak ada hambatan ya, secara tidak lagi musim pandemi seperti ini kan. Jadi untuk maskernya tetap gitu. Yang ditanyakan pada saat malam pengukuhan ada nggak sih gitu? Apa di skip atau sepertinya wajib itu ya biasanya kalau untuk malam pengukuhan sendiri ya. Gimana nih? Boleh cerita untuk yang di kabupaten dulu deh kayaknya. Boleh nih untuk Luri. Kami kemarin ada pengukuhan malam. Malam ya? Iya selesai latihan. Itu malam ke hari keberapa sih? Itu Hamin berapa? kayak di sekitar tanggal 12, 13 itu Oh, gitu. sekitar. Iya sekitar tanggal itu. Diadain di mana? Di balai, di Geria ya? Iya di Geria.
Jadi selesai latihan, gladi kotor, terus tuh gladi bersih, besoknya langsung pengukuhan. Gimana sih rasanya pada saat malam pengukuhannya Luria gitu? Ada sesuatu kah yang menyentuh hati? Siapakah yang datang? Kan biasanya orang tua atau siapa keluarga boleh datang ya? Enggak. Kalau untuk iya secara lagi pandemi. Kalau dulu mah boleh. Kalau nggak salah orang tua 2 kalau nggak salah minimal kalau dulu. Kalau yang Luri kemarin orang tuanya nggak boleh datang. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya pihak dari Dispora, dari pihak Sano minta kalau bisa orang tuanya datang kayak gitu. Oh gitu. Jadi ternyata tidak bisa, jadi kayak tidak bisa nian kayak gitu Jadi tidak ada orang tua yang datang. Mungkin ada yang datang tapi kayak sebatas tahu gitu. Orang tua kau datang gitu. Oh maksudnya berarti seluruh orang tua siswa diwajibkan hadir, tetapi untuk Luri sendiri orang tuanya tidak hadir, berhalangan gitu ya? Tidak, maksudnya tuh kayak memang nggak boleh datang. Oh nggak gitu. boleh sama sekali private dateng. buat kalian ya, karena lagi pandemi kayak gini ya. Tapi mungkin ada lah yang datang tahu kayak gitu kalau malam pengukuhan. Tapi kami cuman kayak boleh itu orang tua kamu datang gitu, tidak boleh foto-foto tapi tidak boleh itu. Ya karena kan situasi pandemi seperti ini meminimkan untuk interaksi dengan pihak luar. Karena kalian bahaya sekali pada saat pada saat kalian pengibaran tiba-tiba kalian tumbang atau seperti apa, kita kan nggak tahu gitu ya. Cukup sedihkah atau bisa aja gitu? Sedih, apalagi nggak bisa tukar kabar gitu. kan HP. Lu sama saya sekali selama di Desa Bahagia? Iya, jadi tidak tahu kabar keluarga tuh kayak mana gitu. Terus kabar doi yang di rumah. Terus kalau dari Panji itu pengukuhannya kesannya gimana? Karena Provinsi iya. Sama aja sih Kak, orang tuanya nggak boleh dateng, agak kecewa juga sih, nggak bisa menghubungi orang tua juga nggak diperbolehin kan, karena kemarin ada cerita cewek dari salah satu kamar didatengin orang tua dan anaknya itu hampir dipulangin. Ya karena emang nggak boleh didatengin sama orang tuanya, takut kita kan lagi pandemi. Nah takutnya ntar salam atau pelukan, takutnya bawa virus dari luar ke dalam ada apa-apa kan. gitu ya. Karena si A gitu penyebabnya. Oh, jadi malam sebutannya apa sih? Malam pengukuhan, malam atau kalau di provinsi itu tanggal 13 siang, Kak. Oh, malam pengukuhannya tanggal 13 siang. Iya. Itu biasanya dari tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu pengukuhannya. Iya, Kak. Oh, jadi teman-teman ini udah jadi 20 hari itu banyak banget nih yang dilaluin. Ada dari masa diklat, terus sampai malam ke pengukuhan dan sampai di hari tanggal 17 Agustus di pengibaran. Masih banyak banget nih Danti sama Kak Feni kepo kita Kak ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, untuk teman-teman di rumah kita dengerin 1 buah lagu dulu. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Iya, manusia kuat dari Tulus, sekuat Julika Panji Sanjaya dan juga sekuat Luria Mentari. Wah, Mentari yang bersinar seperti orangnya, akhirnya cita-cita yang bersinar menjadi seorang pembawa baki nih. Guys, susah banget untuk mendapatkan baki loh. Walaupun hanya sekedar apa sih baki itu pada nggak tahu ya. Ini adalah pembawa bendera pusaka. Nih yang secara turun-penurun dibawakan gitu. Siapa yang gak bangga gitu loh orang tua ya. Apalagi si Luria sendiri ya. Untuk luar biasa sekali. Iya nih. Kita masih di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim kota tujuan dan kota wisata. Masih bareng Feni dan juga si Danti. Yeay. Apa Kak? Boleh.
kegiatan apa lagi yang akan tanya sama mereka nih? Setelah pengukuhan itu kan udah mendekatin hari H nih ya. Gimana sih rasa kalian detik-detik pada saat Danton mau bilang maju, apa sih perasaan kalian pada saat mau melaksanakan tugas yang udah kalian latihan selama setengah bulan itu? Rasa yang kalian rasain pada saat itu? Kalau untuk Panji Kak, kan kami turun sore kan. Jadi kalau pas penaikan itu kami dikumpulin di belakang gedung, lihat lewat layar. Itu pas deg-degannya itu pas mentangkan bendera, takut benderanya terbelit kan Kak. Tapi alhamdulillah kemarin lancar, benderanya bisa naik dengan sempurna. Tapi pas penurunan, pas mau jalan itu ada orang tua kan kalau misalnya penurunan boleh datang orang tua Kak, tapi cuman sekedar sapa-sapa dulu, nggak boleh bersentuhan sama orang tua dulu. Dari mereka di luar ya, Iya, kamu di dalam Kak. gitu ya. Deg-degan sih, tapi lebih ke enjoy dengan suasana. Pas penurunan, alhamdulillah lancar. Sampai pulang ke DP suasananya langsung pecah. Wih, langsung DP. DP itu daerah apa sih? persiapan Kak. Oh, kita DP Persik dong, ada bintang tamunya gitu ya. Saya pikir itu gitu loh. Oh, apa tadi DP? Daerah persiapan. Oh, daerah persiapan. Oh iya. Secara udah lama Iya, sekali nih ya. Ya, setelah kembali barulah pecah yang memang Iya. karena haru birunya ya. Disambut para pelatih, mungkin orang tua juga yang melihat. Ada perasaan gimana gak pada saat aduh selesai deh, kita akan berpisah nih dengan teman-teman pada saat masuk ke DP tadi. Nah, pasti ada pasti berakhir dong gitu kan, nggak ada pengibaran lagi, nggak ada kegiatan apa lagi, pasti ada perasaan sesuatu nggak sih yang kamu rasain ketika set begitu masuk itu ke DP tadi gitu? Lebih ke ada sedihnya juga sih Kak. Ya besoknya udah pisah kan sama teman-teman, udah gak bisa seneng-seneng lagi. Tapi selama 20 hari alhamdulillah banyak suka duka. Yang dulunya setiap jam 4 itu ada yang ngetok pintu, sekarang udah sepi, bangun sendiri. Siapa yang ngetok pintu jam 4? Senior, Kak. Oh senior gitu. Iya. 4 subuh gitu ya? Iya. Kalau Danti jam 4 atau 5 subuh gak bangun-bangun juga. Lalu jam 7 baru bangun ya? Diketok jam 4, deg-degan Kak. Malah langsung tidur Kak. Takut nanti pas keluar nggak ada orang. Iya. Terus kalau si Panji tadi udah bercerita bahwasannya detik-detik pengibaran seperti apa perasaannya yang orang tua jauh. Nah kalau untuk Luria sendiri gimana nih perasaannya pada saat H-1 dulu deh sebelum persiapan sebelum pengibaran gitu H-1. Ada kesalahan nggak yang terjadi sama kamu pada saat di H-1? Kayak masih ada lah ya yang kayak kurang, kayak mungkin pas pada saat megang bawa bakinya tuh mungkin masih kayak gemeter gitu, kayak gitu itu sih sebenarnya Kak. Kayak sebelum, karena kayak kan ada 2 tim itu kan, Nusa Bangsa. Nah, Luri di Bangsa. Dimana di Bangsa nih kayak yang masih banyak koreksi-koreksi gitu. Masih adalah koreksi dari pelatih, dari senior-senior juga. Kayak ngoreksi, kamu masih kurang ini. Senior siapakah? Masih ingat nggak? Boleh? Ya kayak dari Kak Agung. Oh Kak Agung, selamat sore dan siapa dong Kak Agungnya? Selamat sore Kak Agung. Siapa tahu Kak Agung lagi mendengar nih adiknya gitu ya. Terus? Ya, kayak koreksi-koreksi lah. Tapi pada saat gladi bersih, alhamdulillah Bangsa pada itu kan dapat jadwal penurunan gitu kan, dibagi. Alhamdulillah bagus, pelatih juga kayak alhamdulillah ini Bangsa bisa ngasih bagus lah, kayak itu terbaik itu. Pelatihnya berbeda atau tetap satu? Nusa Tetap dan Bangsa? tetap satu. Oh, Iya, Kak. gitu. Terus nih aku penasaran juga, gimana sih kan Luri yang bawa baki nih? Perasaan Luri pas menghantarkan atau ngasih baki ke Bupati, Bapak Bupati selaku orang pertama nih di Kabupaten Muara ini, orang nomor 1. Gimana sih perasaannya? Ya pada saat
masih latihan tuh masih kayak gemeter, masih yang kayak belum bisa ngasih yang lurus, maksudnya tuh kayak kuat kayak gitu kan, ngasih ngarah ke bakinya ke depan bupati, masih gemeter, tapi latihan alhamdulillah bisa baiklah ngasihnya ke bupati. Ya, jadi itu berkat Ya. saran, kritik dari kakak-kakak senior yang membangun buat kita menjadi lebih bagus lagi. Biar pas di hari H kita itu lebih optimal melakukan yang terbaik. Ya Kak. Itu enggak, Danti penasaran pas Luri ngasih nih, ngasih ke bupati. Itu ada rasa apa sih, bangga atau? Kalau Luri kemarin tuh dengan sekda. Oh, pas penurunan. Iya, Pak penurunan sekda. Kalau pagi dia bupati. Nah, ya perasaannya ngasih ke Pak Sekda. Pas awal-awal gladi bersih tuh Pak Sekdanya langsung kayak masuk ke tangannya langsung di bawah baki. Maksudnya tuh langsung nak ngambil bendera kayak itu. Nah, awalnya tuh bingung ini yang salah siapa gitu kan. Awalnya tuh ini kesalahan apa Mak Mano ini tidak tahu. Jadi kayak masih kayak ngiringi sekda juga sampai dia naruh ke baki, naruh ke benderanya. Dan itu sih Kak. Terus tapi pas di hari H sekdanya alhamdulillah tidak langsung masuk ke tangannya nak ngambil cepet-cepet nak ngambil bendera tidak Kak. Berkat latihan tadi ya. Kak. Terus Panji pas penurunan, kan Panji juga di bagian yang posisi yang diperebutkan banyak orang. Semua orang tuh pasti pengen berada di 3 inti, baki, 8 pokoknya 8 inti. Itu pada saat penurunan itu rasa apa sih yang Panji rasain? Jadi pas penurunan itu Kak, sebelum mulai upacara penurunan itu kan hujan. Di Palembang hujan deres nian Kak. Sampai kami tuh pikir, nah cak mano lah ini, bisa dak kita nih upacara kan. Nah nunggu sampai jam 4.50-an hujan berhenti. Dan kami mutusi buat langsung keluar lapangan. Mulai persiapan, MC-nya ngomong persiapan pengibaran bendera merah, upacara penurunan bendera merah putih. Nah di sana mulai Kak deg kata jantung tuh kan. Terus pas langsung ini kan laporan dulu kan ke gubernurnya. Tapi pas penurunan itu wakil gubernur Kak. Pak Mawardiah ya. Pas di Tigo Tiang itu sih lebih ke nahan bendera berat Kak. Soalnya kan abis hujan jadi bendera tuh basah, bener-bener berat. Jadi nahannya tuh harus kuat. Kalau dia tidak kuat benderanya langsung nyampak be. Tapi itu berhasil ya? Berhasil alhamdulillah Kak. Jadi 20 hari berada di desa bahagia terbalas di hari itu. Walaupun ada kendala sedikit hujan, tapi hujan adalah membawa berkah. Membawa berkah banget. Terus pas sudah malam pengibaran, setelah langsung ke DP, daerah persiapan. Iya. Di saat itulah Kak kalian tergabung di Purna Paskibraka setelah melakukan pengibaran atau gimana tuh? Malam setelah malam setelah pengibaran Kak. Oh, malam setelah pengibaran. Jadi setelah pengibaran malamnya itu masih ada kegiatan lagi Kak di Desa Bahagia. Itu kalau boleh tahu kegiatan apa aja sih pada malam itu? Kalau di provinsi Kak itu kayak tradisi. Tapi tradisinya nggak boleh dikasih tahu. Oh, rahasia. Ya, rahasia provinsi Kak. Rahasia provinsi. Nah, kalau di Kabupaten Muara ini, Danti mau tanya ke Luria, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Setelah penurunan, kebetulan Luria juga ini Kak Penny, di penurunan ya? Iya Kak. Bertugas pada saat penurunan. Setelah malam penurunan, itu ada kegiatan apa aja nih? Atau rahasia juga? Sebenarnya nggak ada sih Kak, paling ya istirahat gitu-gitu aja. Paling persiapan untuk penutupan ya? Iya. Terus soalnya besoknya tuh kami vaksin.
Oh, jadi setelah pengibaran Iya, baru jadwal kami vaksin. vaksin. Iya, jadi istirahat, disuruh senior istirahat kayak gitu. istirahat. Terus deg-degan juga mungkin yang takut jarum suntik. Ada nggak Luria takut apa? Tidak, Kak. Aduh. Terus nih Kak Penny sudah pulang dijemput baru itu ketemu lepas rasa kangen setelah 20 hari berada di Desa Bahagia. Pertama sekali pas melihat orang tua jemputnya di hotel, di asrama. Di hotel. Di hotel pada saat itulah baru rasa kangen. Coba dong Luria disapa dulu orang tuanya. Siapa sih ibu siapa? Ibu Sebutin siapa, bapak sebutin siapa, bapak siapa. Boleh, siapa tuh biar oh ternyata si Luria Anaknya ini loh. Prestasi boleh ini. Untuk ayah namanya Risdianto dan juga ibu Nova Indrasari. Ini Selamat sore Ibu, Selamat sore. Bapak. Ini anak-anak yang berprestasi, manusia hebat. Sesuai dengan lagu yang tadi ya. Kuat sekali yang menghadapin walaupun di tengah pandemi yang ya cukup membuat kita bangsa Indonesia miris sekali. Aktivitas kita terbatas, kegiatan kita banyak yang dihentikan, apalagi PPKM terus berpanjangan. Dan kita yang seharian harus berlatih dengan keras dengan menggunakan masker. Ya awal-awalnya mungkin sangat berat sekali, tapi kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Oke, kalau untuk Panji sendiri ada sesuatu nggak disampaikan ke orang tua? Boleh sebutin nama mamahnya siapa sih, papanya siapa gitu? Nama ayah Ramdono Subihi Ampera dan nama ibu Emi Haryanti. Makasih udah dukung adik sampai sini. Ya itu sih Kak. Nggak bisa Kok bisa diungkapkan dengan kata-kata ya? diungkapkan. Iya, secara kasih sayang orang tua, mereka lah yang menyupport kalian. Restu kan dari Iya, kedua orang tua kalian kan? Restu dari pacar juga nggak sih? Oh enggak ya? Awas lu ya, jangan-jangan kamu cilok gitu. Kalau pacar Kak ngasih semangat terus ngasih ini Kak wanti-wanti. Awas pulang bawa pacar dari kabupaten lain ya Panji aja. Terus apa sih orang-orang berpengaruh selain orang tua, sahabat, apakah ada pembina dari sekolahan? Seberapa peran mereka Kak dalam kalian menggapai posisi-posisi penting itu? Coba dong ceritain atau mengucapkan terima kasih kepada pembina-pembinanya, boleh dari Panji dulu? Ya untuk pembina paskibraka di sekolah, Mas Budi dan kakak senior yang udah ngajarin Panji, yang dari LTBB-nya masih kurang, jadi sampai sekarang bisa menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di provinsi. Makasih udah ngajarin, terus Kak. Kalau dulu ya? Untuk pembina sebelumnya Bu Mardiana Eka dan juga pembina sekarang Pak Endri, terima kasih. Terus tuh untuk Kak Robert, Kak Pizan, Kak Mutia, Kak Nadia. Untuk senior-senior terima kasih atas dukungannya. Terus tuh semangat-semangatnya sebelum berangkat dikasih semangat, sesudah selesai juga dikasih semangat. Terima kasih. Buat para senior yang lain mungkin yang lagi mantengin nih. Buat say hello. buat Kak Rahma. Untuk Kak Rahma. Buat Kak Rahma, Kak siapa lagi? Kak Agung tadi ya. Ya, Kak Rahma, Kak Ade, Kak Lida, Kak Febri, Ya, itu Kak senior-senior ya. Iya, untuk senior-senior. Terima kasih lah Kak. Lah sabar ngajari, sudah ngasih apa sih kayak semangat tentunya sampai bisa ngibar, sukses. Itu untuk Luria. Kalau untuk Panji nih, ada nggak pelatih atau kakak pendamping ya istilahnya ya? Kakak senior yang mendampingin kalian selama 20 hari? Kakak pendamping yang berkesan banget di Panji? Ada sih Kak. Siapakah itu? Kak Sadam. Ya Kak Sadam dia PPI Kota Palembang. Dia udah ngajarin Panji. Dari Panji yang gak ngerti materi tentang bendera dan 3 tiang. Bisa jadi 3 tiang pada saat pengibaran penurunan
Ya, Wah itu ya, Iya, ada yang Kak. berkesan sekali ya. berkesan Kak. Karena kita masing-masing senior semuanya berkesan kan, semuanya mereka turut andil dalam membantu kita, menyupport kita dalam segi kegiatan apapun dari yang mereka, apalagi untuk yang provinsi ya, mereka nggak kenal siapa kita gitu loh. Kalau si Luria mungkin kan dari Kabupaten Muara Enim mungkin, oh Kak Agung aku kenal Kak Agung ini itu, dan mungkin karena di dalam cangkup yang kita yang kecil ya di Kabupaten Muara Enim. Kalau provinsi sendiri kan dari beberapa ini mereka tidak tahu dengan kita, hasil mereka bisa membantu kita gitu. Mungkin ada pesan dan kesan yang untuk disampaikan kepada junior-junior kalian, mungkin atau adik-adik ya SMP ya. Siapa bisa mengikutin kalian deh seperti apa deh, boleh silakan untuk Panji. Ya, buat adik-adik yang pengen menjadi paskibraka, fokus latihan, persiapkan mental yang pasti, fisik juga. Jangan lupa latihan itu penting. Ya, karena latihan tuh membuat kita dari kita yang nggak bisa jadi bisa. Latihannya itu latihan apa aja nih Kak materinya? Jadi biar adik-adik tuh, oh harus latihan ini. Provinsi boleh. Ke provinsi ya. Ya, kalau untuk di provinsi sih yang pertama fisik Kak ya. Fisik, terus yang kedua itu tentang psikotes, terus ideologi Pancasila tadi. Materi wawancara juga tentang adat istiadat di Muara Enim gitu Itu Kak. penting sekali ya. Iya Kak. Oke, adat istiadat ini apa? Untuk fisiknya itu mencakup apa aja kayak lari itu berapa harus mempersiapin. Jadi adik-adik harus mempersiapin larinya biar mendapatkan nilai yang maksimal dan mencapai posisi yang kita inginkan. Untuk fisiknya itu apa aja yang harus dipersiapkan? Untuk fisik itu lari, sit up, dan push up Kak. Untuk lari itu kalau di kabupaten, seleksi kabupaten itu 8 menit. Seberapa kita jauh larinya. Kalau di provinsi itu 12 menit. 12 menit. Itu Iya, Kak. muterin. Muterin lapangan bola. Wow, lapangan bola berarti 400 meter kurang Iya, lebih kurang ya. lebih 400 meter Kak. Itu Panji pada saat seleksi dapat berapa meter tuh, dapat berapa keliling? Kalau di kabupaten kemarin dapat 3,5 keliling Kak. Wow. Kalau di provinsi alhamdulillah dapat 4/4 lah. 4/4 Iya, aja Kak. gitu. Soalnya lebih. Dari setengah lebih. Iya. Luri sendiri, Luri? Luri sini gimana nih? Ada pesan dan kesannya boleh disampaikan pada saat itu? Ya, yang pasti terkejut lah ya, harus lari dengan dikasih waktu, ada target juga kan. Kalau di kabupaten tuh kan 8 menit, kalau bisa lebih dari 3 gitu, 3 lah minimal. Ya kemarin Luri alhamdulillah dapat 3. Tapi kalau di provinsi kemarin pas jingok lihat lapangan bola sebesar itu langsung kayak Gedon. langsung ya Allah luas nian gitu. Dapat 3 juga sih kemarin, 3 atau 2 gitu, karena yang luas nian. Itu di provinsi di ini Stadion Gelora Sriwijaya atau di mana? Di Bumi Sriwijaya Kak. Iya di Bumi Sriwijaya. Wow, keren. Terus setelah lari ya push up, sit up itu ada nggak batas-batas? Kayak misalkan dalam 1 menit harus dapat sekian biar dapat nilai yang sempurna gitu. Luri dapat berapa? Kalau di kabupaten push up untuk cewek minimal 30 atau 25 sekitar itulah. Sit up, push upnya tuh pokoknya dalam semenit tuh kalau bisa dapatnya lebih dari 30 sih kalau mau yang bagus gitu kan. Terus kalau di provinsi kemarin sama sih Kak sebenarnya. Wow, jadi mereka ini Kak memang orang-orang atau siswa-siswa pilihan karena bukan cuman LTBB aja, jadi dari semua sisi. Jadi kalau untuk cocok banget nih berarti biasanya kalau paskibra pasti itu nanti tamatnya Kak cita-citanya itu ke arah abdi negara. Gimana? Kalau untuk Panji apakah ada cita-citanya mau ngarah ke sana, mau kemana nih? Kalau Panji sih lebih mengarah ke Akpol sih Kak. Akpos. Kalau untuk Luria?
setelah Cita-citanya apa? Cita-citanya. Keinginannya setelah tamat SMA, SMK. Nggak, paling Adakah Mau cita-cita kamu menjadi seorang tentara atau koat, wow, watawara. poluan mungkin ya lihat dulu itu paling kak. mencoba ya? Iya, Mencoba kalau Kita sudah berprestasi jadi harus dicoba. Dia harus dicoba mengambil kesempatan karena keberhasilan itu datang ketika ada kesempatan dicampur dengan waktu, Kak, di waktu yang tepat. Cie. Oke banget nih. Iya pas banget. Oke banget nih buat Mbak Danti. Coachnya ya, secara kita anak-anak muda harus berprestasi. Segala bidang apapun itu baik dalam akademik ataupun olahraga harus memiliki jadilah yaitu manusia-manusia kuat, pemuda-pemuda yang hebat yang nantinya akan bisa membangkitkan semangat para jiwa anak muda yang selama ini mereka leye-leyean, malas-malasan. Oh lihat ini temen gue mampu seperti itu dan kita pun harus mampu seperti mereka untuk menggantikan generasi yang nantinya ke depan bisa memajukan bangsa Indonesia. Nah thank you banget ya untuk kehadirannya untuk Julika Panji Sanjaya, yaitu PPI Provinsi yang mengibarkan sangsaka merah putih di tahun 2021 dan juga untuk Luria Mentari, thank you banget Luri untuk dari Kabupaten Morenim atas partisipasinya di sore hari ini yang menginspirasi sekali ya. Oke nanti ya. Iya, nih next kita akan gabung kembali dengan para sahabat-sahabat atau para teman lain yang hebatnya yang akan mengisi radio Tanjung Enim kita menjadi anak-anak yang berprestasi. Mungkin Feni pamit dulu di sore hari ini bareng Luria. Thank you Luria, thank you Arya untuk partisipasinya di hari ini. Feni pamit dari ruang dengar Anda bersama Saya Danti juga pamit. Di sore hari ini ketemu lagi di bintang tamu selanjutnya. bye bye, say bye bye, thank you buat para teman Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio.